Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Estu Gemilang, NIM 79 dari kelas 4B Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusif yang diampu oleh Ibu Winsy. Di sini saya akan mempresentasikan 4 bab. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif, yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus, yang ketiga yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD, yang keempat yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan di mana siswa berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama di kelas bersama dengan anak normal lainnya tanpa harus dipisahkan. Yang kemudian yaitu pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan sistem sekolah biasa. Yang ketiga yaitu pendidikan integratif. Pendidikan integratif yaitu program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama dengan anak normal lainnya. Yang selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus meliputi ABK tunalaras dan tunadaksa, ABK tunanetra dan tunarungu, ABK tunagrahita, ABK berkesulitan belajar, ABK lambat belajar, ABK cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang selanjutnya yaitu ABK autis, dan yang terakhir yaitu ABK ADD atau ABK ADHD. Untuk yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus. Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak lain pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus biasanya mengalami gangguan mental, emosi maupun fisik. Yang kedua yaitu ABK tunalaras dan ABK tunadaksa. Yang dimaksud dengan ABK tunalaras yaitu anak bertingkah laku kurang baik atau tidak sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Yang dimaksud dengan ABK tunadaksa yaitu kelainan yang meliputi cacat tubuh, kerusakan otak, dan saraf tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu ABK tunagrahita. Yang dimaksud dengan ABK tunagrahita yaitu suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan komunikasi sosial. Yang selanjutnya yaitu ABK berkesulitan belajar. Yang dimaksud dengan ABK berkesulitan belajar yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di rumah. Yang selanjutnya yaitu ABK cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang dimaksud dengan ABK cerdas istimewa yaitu anak yang menunjukkan kemampuan berpikir dengan ditandai IQ yang tinggi atau di atas normal. Dan yang dimaksud dengan ABK bakat istimewa yaitu anak yang memiliki bakat yang sangat istimewa di bidang tertentu. Yang selanjutnya yaitu ABK autis. Yang dimaksud dengan ABK autis adalah anak yang memiliki gangguan pada otak yang menyebabkan otak tidak berfungsi secara baik atau tidak berfungsi secara optimal. Untuk yang selanjutnya yaitu ABK ADD atau ADHD. ABK tersebut dapat disebut dengan anak yang hiperaktif, di mana mereka tidak bisa fokus secara lama atau dengan waktu lama dalam fokus hal-hal tertentu. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama, sistem penyelenggaraan. Yang kedua, identifikasi dan asesmen ABK. Yang ketiga, guru pendamping khusus atau GPK.
Yang keempat, program perencanaan individual atau PPI. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu sistem penyelenggaraan secara khusus sasaran pendidikan inklusif, yaitu anak berkebutuhan khusus yang sudah terdaftar pada sekolah reguler maupun yang belum terdaftar di sekolah reguler dan berada pada lingkungan sekolah reguler. Yang kedua yaitu identifikasi dan assessment. Untuk identifikasi adalah suatu upaya tenaga pendidikan agar proses penjaringan pada ABK dalam rangka layanan pendidikan. Untuk assessment yaitu pengumpulan informasi sebelum disusun program pembimbingan ABK untuk memahami hambatan dan keunggulan ABK tersebut. Untuk yang ketiga yaitu guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus mempunyai tugas yaitu menyusun instrumen assessment. Yang kedua, melaksanakan pendampingan ABK. Yang ketiga, memberikan layanan khusus pada anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, membangun sistem koordinasi. Dan yang kelima yaitu memberikan bimbingan secara berkesinambungan. Untuk yang selanjutnya yaitu program perencanaan individual atau PPI. PPI dikembangkan bersama tim pengembang, melibatkan guru kelas, GPK, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga pendidik yang bersangkutan. PPI diperuntukkan bagi siswa yang memiliki keterbatasan belajar yang tidak memungkinkan untuk siswa tersebut mengikuti kurikulum reguler. Yang selanjutnya yaitu desain kurikulum dan pembelajaran. Desain kurikulum dan pembelajaran ada dua, yaitu model kurikulum reguler dan model kurikulum modifikasi. Untuk model kurikulum reguler yaitu program layanan khusus yang diarahkan pada bimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajar. Untuk yang kedua yaitu model kurikulum modifikasi, yaitu pada model ini guru memodifikasikan strategi, jenis penilaian, dan program tambahan. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran mengacu pada model kurikulum yang digunakan. Apabila menggunakan kurikulum reguler, maka evaluasi atau penilaian menggunakan penilaian yang digunakan pada sekolah reguler. Yang selanjutnya yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama, pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Yang kedua, pusat layanan klinis. Yang ketiga, partisipatif orang tua. Yang keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif, yaitu sebagai upaya atau cara pendidik untuk mengikut sertakan peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan program, pelaksanaan program, dan penilaian program. Untuk pembelajaran kolaboratif yaitu situasi di mana terdapat 2 atau lebih orang yang belajar sesuatu secara bersama-sama. Tidak seperti tidak belajar sendirian. Orang yang terlibat dalam pembelajaran kolaboratif biasanya memanfaatkan sumber daya yang dipunyai atau dimiliki oleh masing-masing orang yang ikut serta dalam belajar. Untuk yang kedua yaitu pusat layanan klinis. Dalam pendidikan inklusi, layanan klinis diperlukan untuk anak berkebutuhan khusus yang memerlukan lebih layanan klinis dapat mengetahui gangguan dan pengobatan dengan layanan klinis. Layanan klinis juga dapat
berfungsi untuk membantu orang tua dalam memberikan perhatian, motivasi maupun dukungan. Untuk yang selanjutnya yaitu partisipasi orang tua. Di sekolah inklusi, orang tua harus selalu berhubungan dengan guru. Hal ini untuk lebih mempererat hubungan guru dan orang tua. Guru dan orang tua harus berhubungan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus, untuk mengetahui motivasi yang diperlukan dan mengetahui penyesuaian kebutuhan anak. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sistem dukungan dapat berupa kebijakan peraturan pemerintah tentang pendidikan inklusi dengan dukungan sistem sarana pembiayaan biaya pendidik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.